Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Tes. Baik, Assalamualaikum wabarakatuh. Untuk sesi kedua ya ini ya. Kedua dengan tema adalah postpartum hemorrhage, di mana merupakan pembunuh nomor 1 di Surabaya untuk saat ini. Akan ada 3 pemateri. Untuk materi yang pertama akan diutarakan oleh Dr. Yudianto Budi Saroyo, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Monggo, Dr. Yudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan paparan tentang kalau di sana tulisannya new concept ya, tapi kalau saya merasa agak berat menggunakan new concept, tapi kita akan membahas tentang beberapa konsep yang kita pakai untuk mengatasi perdarahan postpartum. Jadi tujuan pembicaraan hari ini kita akan bicara tentang epidemiologinya, kemudian konsep tentang oksigen delivery, konsep redistribusi aliran darah untuk resusitasi, konsep devaskularisasi yang menuju uterus, kemudian konsep source control perdarahan itu dari uterus, kemudian konsep pendekatan tim, dan adanya suatu sistem yang sudah terintegrasi. Kalau kita lihat kematian, karakteristik ibu mati. Karakteristik ibu mati itu pada hari pertama dan kejadiannya paling banyak di rumah sakit. Jadi sedangkan yang kedua itu di rumah. Jadi pasien itu meninggal di rumah sakit dikirimnya dalam keadaan setengah mati atau 3/4 mati. Sedangkan yang di rumah berarti sudah terlanjur mati, gitu. Belum sampai. Jadi inti utamanya adalah tidak adanya suatu deteksi dini atau terlambat untuk mengambil keputusan untuk dirujuk. Salah satu dari 3T. Kemudian kalau dari preventable, postpartum hemorrhage atau perdarahan postpartum itu mempunyai 16%, ini penelitian dari EMAS. Dan kalau kita lihat perkiraan waktunya dan kasusnya, perdarahan postpartum yang tidak terlaksana dengan baik yang dilakukan penelitian di Kenya itu membutuhkan, bila tidak dilakukan dengan baik itu membutuhkan hanya 2 jam. Sedangkan kalau dari penelitian di EMAS itu adalah sekitar 42% terjadi dalam 24 jam pertama, baik dari 0 sampai 6, 7 sampai 12 jam, 13 sampai 24 jam, hampir sama. Tapi yang paling tinggi adalah kejadian itu adalah pada 6 jam pertama. Nah, bagaimana dengan tingkat kesadarannya? Umumnya tingkat kesadarannya 66% itu masih baik, ya. Nah, sedangkan teman sobat kalau sekarang ada di rumah sakit rujukan, itu akan mata terlaksana pasien dari perdarahan postpartum itu berasal dari rujukan. Jadi problemnya adalah utamanya adalah di hulu, ya, dan kemungkinan juga adalah peran pra-hospital atau sebelum masuk rumah sakit. Dan ada juga kemungkinan sebelum pasien itu kayak hospital shopping gitu, satu rumah sakit kemudian akhirnya sulit untuk ditolong. Dan di era BPJS ini dengan sistem SPGDT, ternyata SPGDT juga mempunyai cost atau nilai waktu yang bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam, masing-masing daerah bisa berbeda. Jadi pasien yang ditangani karena umumnya stabil pada waktu tingkat kesadarannya, maka dirusuknya dalam keadaan terlambat. Kejadian yang paling banyak
kematian itu adalah di kamar bersalin, 39%. Jadi kamar bersalin itu umumnya tidak dilengkapi oleh tenaga yang terlatih, alat yang cukup, dan tingkat kewaspadaan yang cukup. Ya, ini adalah penelitian yang dilakukan di Jawa Barat tahun 2009 dan ini sudah dipublikasikan, jadi agak memalukan bahwa negara kita menjadi tempat belajar banyak orang ya tentang kematian. Jadi kalau kita lihat 39,4%. Nah, dari emas juga ada suatu intervensi. Intervensinya meliputi dari tata laksana sebelum dirujuk, kemudian stabilisasi, rujukan, kemudian komunikasi. Jadi kalau kita lihat, rumah sakit itu mempunyai peranan. Yang mati 70, tadi yang paling banyak di 77 itu ternyata bisa mempunyai peranan di sini, di mana, bahwa tidak siap, ya. Kemudian supply juga tidak, ini mempunyai, dan kemudian kerjasama tim itu juga belum ada. Nah, setelah itu studi emas dilakukan dalam 3 tahun dan mempunyai dampak penurunan dari kasus yang bersifat kematian, case fatality yang turun. Nah, sekarang kalau dilihat dari 30 kasus mati, kematian maternal, faktor mana aja yang berkontribusi? Organisasi kah, personal kah, prasarana kah, lingkungan atau keluarga? Tapi kalau kita lihat bahwa 93% organisasi yaitu rumah sakit mempunyai berkontribusi pada 30 kasus tersebut. Jadi kasus kematian ini kontribusinya bukan kontribusi tunggal, tapi mempunyai pada waktu diaudit ternyata masing-masing 5 faktor ini mempunyai kontribusi. Sedangkan personal itu 100% terjadi. Mulai dari knowledge sampai delay, pengambilan keputusan juga terlambat, kemudian terlambat untuk menghubungkan dengan supervisor, kemudian gagal untuk melakukan tata laksana sesuai dengan protokol yang ada. Yang lebih parah itu adalah ini, lack of recognition of seriousness, dianggap tidak serius gitu. Sedangkan kalau dilihat keluarga itu 53%, yaitu dari keseriusan keluarga. Itu ya. Nah, sekarang faktor apa saja yang ternyata kalau dia dari studi kasus itu 88% itu untuk kasusnya itu opsin tidak ada di tempat. Kemudian pengambilan keputusan klinik, kemudian pengambilan tidak termonitor itu khusus pada personal. Sedangkan pada referral itu adalah dikirim dalam keadaan tidak stabil. Nah, sekarang kita masuk ke ini tadi karakteristik yang ada di masyarakat kita dan negara kita. Sekarang kita membicara tentang konsep oxygen delivery. Oxygen delivery merupakan suatu hasil dari cardiac output, HB, dan saturasi oksigen, di mana cardiac output itu sangat tergantung pada kerja jantung. Jadi kalau kita lihat jantung itu cardiac output dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Maka kalau kita lihat tata laksana pada kasus yang bersifat critical ill atau pada keadaan yang sakit berat, itu yang mempengaruhi adalah heart rate. Jadi bukan MAP. MAP adalah hasilnya, tapi heart rate adalah respon tubuh untuk mencapai kadar oksigen pada target organ. Gitu. Nah, sedangkan definisi shock itu sudah mengalami perubahan yang cukup jauh. Sedangkan kita dari dulu adalah adanya hipovolemic cardiogenic distributik, itu adalah era tahun 70-an, sedangkan tahun 2000-an itu shock adalah ketidakseimbangan antara oksigen delivery dan oksigen consumption serta gangguan pada mikrosirkulasi. Jadi sekarang mengatasi shock ataupun resusitasi itu targetnya adalah kita bagaimana caranya kita bisa mengukur apakah oksigen itu tersampaikan pada target organ, apakah oksigen itu digunakan oleh target organ, apakah ada gangguan pada mikrosirkulasi. Jadi teori yang dulu itu, yang shock hipovolemic dan segala macam itu adalah teori yang 50 tahun yang lalu. Lebih tua dibanding umur kita. Nah, faktor yang
konsep yang salah satu oksigen delivery itu adalah karena tadi angkanya adalah angka Hb. Dengan demikian yang paling masuk akal adalah atasi anemia sedini mungkin, secepat mungkin. Hb itu sendiri eritrosit dibentuk dalam waktu 8 hari, ya. Sedangkan hem itu 1 gram hemoglobin itu mengikat 1,34 ml oksigen. Sedangkan pada waktu kehamilan produksi volume eritrosit itu meningkat, tapi yang paling banyak adalah di plasma. Maka defisiensi besi itu sangat besar. Nah, oksigen delivery itu besinya itu ada di 2, yaitu di hemoglobin sama di myoglobin. Itu sebabnya kita mesti meminta pasien untuk oksigen makan yang paling banyak hemnya, begitu, hem iron. Jadi makan daging, ikan laut dalam, mau ikutin cara orang Jepang atau orang Taiwan begitu, atau mau ikutin manusia yang hidup di dataran, makanya kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, onta, bison, rusa, yak. Itu adalah sumber protein yang kita tahu pada waktu manusia berevolusi dari petani kemudian menjadi pemburu mencari sumber protein. Sedangkan pelaut itu dia maunya ikan laut dalam, tuna, gindara, salmon begitu. Dan tubuh kita berevolusi dengan cara seperti itu. Nah, buat yang susah adalah yang vegetarian, maka harus mencari sumber hem. Nah, selain iron juga harus ditambah dengan folic acid seperti biasa yang kita lakukan. Dan ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk orang hamil. Kemudian kalau misalnya kita mempunyai waktu sedini mungkin, maka kita bisa memberikan obat untuk oral iron itu oral saja. Tapi pada waktu kita dapatnya pada waktu rujukan, di dekat-dekat dengan taksiran persalinan, maka nggak ada pilihan kita menggunakan intravena iron. Nah, konsep tentang oksigen delivery adalah turunnya Hb atau sumber perdarahan. Estimasi jumlah perdarahan itu ada 2, yaitu dari visual. Seperti kita lihat kemarin di workshop, saya lihat beberapa peserta adalah peserta workshop, kami memberikan kuis berapa sih sumber darahnya kira-kira seperti ini. Jawabannya beragam. Berapa yang di sini? Dan sudah ada penelitiannya, ternyata pada penelitian ini menunjukkan adanya under dari 2000. Jadi orang itu menebaknya kurang dari 2000. Kemudian di bed pada 1000 semuanya over. Gitu. Maka bagaimana mengatasi ketidaksamaan ini? Maka kita harus menggunakan sesuatu yang kita punya di kamar bersalin, di kamar oka, kemudian kita foto, kemudian kita nyatakan berapa cc, berapa mili yang ada. Kalau ini di kamar bersalin, ya, tapi kalau kamar oka ada pakai khas, ini bisa dibuat sendiri begitu. Atau kita berbasis pada pengetahuan kita bagaimana aliran darah itu berubah pada waktu hamil, meningkat, dan bagaimana tubuh melakukan kompensasi. Tubuh melakukan kompensasi terjadi perdarahan itu adalah takikardi dahulu. Jadi pada waktu oxygen delivery adalah heart rate. Jadi yang berubah itu heart rate dulu, bukan MAP-nya, tetapi adalah heart rate-nya dahulu. Maka dari itu si Benedetti, Bapak Benedetti ini melakukan klasifikasi. Pada klasifikasi berapa derajat perdarahan berapa, maka kita lihat pasien itu kehilangan 20-25% misalnya pada waktu pasien itu ternyata takikardi, derisusnya sudah berkurang, nadinya sudah halus. Berarti cara menghitung volumenya adalah berat badan dikalikan, kalau postpartum dikalikan 100 per kilogram berat badan, maka pasien itu kisahnya 60 kilo, maka sudah kehilangan sekitar 20% atau sampai 25% dari 60 dikalikan 100 atau 6.000, berarti sekitar 1.500 sampai 1.200 sampai 1.500. Sedangkan resusitasi bisa dilakukan dengan pemberian volume atau kristaloid dengan 2-3 kali dan dipasang kateter sehingga kita lebih bisa memantau. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya seperti ini adalah simulasinya, ini tergantung
pada waktu dia perdarahan tidak hamil, kalikan 70, tapi pada waktu hamil trimester pertama seperti KET, pasien itu shock itu, maka dikalikan saja 80 dikalikan 60. Kemudian termasuk berapa derajatnya, kemudian nanti kalikan dengan persentase pada waktu di tabel yang tadi ini. Kalikan persentase pada lajur ketiga. Nah, ini adalah pada waktu untuk oksigen delivery. Yang terakhir adalah terutama untuk kasus-kasus yang akreta, perdarahan prosolosio misalnya begitu, yang perdarahan yang masif, maka sebaiknya harus dilakukan, rumah sakit mempunyai protokol transfusi masif. Dan saya menyarankan pada sejawat untuk memperhitungkan bahwa golongan darah AB itu hanya 6% dari penduduk kita. Jadi sebaiknya sahabat harus sudah bisa menganggap bahwa golongan darah AB itu adalah risiko tinggi. Karena sulit untuk mendapatkan darahnya. Dan bila sulit, maka pertimbangkan transfusi darah golongan darah O yang universal. Jadi 4 kantong boleh digunakan. Bahkan kalau misalnya golongan darah AB bisa dapat A saja, atau dapat B saja, atau dapat O. Yang penting dapat eritrositnya yang membawa oksigen. Bahwa hemolisis masuk ICU itu lain persoalan. Tapi yang penting dia hidup dulu. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh pada transfusi MTP oleh Rumah Sakit Cipto. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan, pada protokol MTP berjalan, maka yang dikirim adalah 2 kantong, 4 kantong lagi dengan FFP, kemudian 1:1 rasionya. Ini kita belajar dari ilmu kedokteran perang. Jadi pada waktu terjadi, mereka punya suatu penelitian dengan survival, itu ternyata 1:4, 1:2, dan 1:1, survivalnya lebih tinggi adalah 1:1. Kalau masih berdarah, maka yang dikirim adalah kulpo kedua, bila masih berdarah itu kulpo ketiga, dan seterusnya. Nah sekarang ada juga konsep redistribusi. Jadi pada waktu transfusi shock, maka biasanya pasien diminta kakinya untuk naik ke atas. Kita angkat kakinya. Maka ada yang menggunakan dengan pakaian kompresi anti HPP seperti ini. Dan itu sudah terbukti telah menghemat darah dari 400 menjadi 200. Bahkan sudah sampai pada kasus yang MAP-nya di bawah dari 60 bisa mengurangi kemungkinan kematian. Dari 24% menjadi 77,4. Jadi ini hanya alatnya ini di Indonesia belum ada, dan adanya di Afrika, bisa dilihat di NASG. Dan sudah ada filmnya untuk penggunaannya seperti apa. Kemudian konsep devaskularisasi. Devaskularisasi nanti akan lebih banyak dibicarakan oleh Dr. Agus Sulis, karena ini adalah tentang ligasi dan segala macam, termasuk kompresi aorta abdominalis. Kompresi abdominalis itu videonya ada, fotonya ada, tetapi kita tidak pernah mengajarkannya. Jadi dalam hal ini kita mengajak para sejawat untuk bisa mengajarkan bagaimana melakukannya. Paling enggak kita, bila kita melakukan kompresi aorta abdominalis, kita bisa mempunyai waktu 4 jam sebelum yang lain datang. Dan ini adalah langkah-langkah untuk melatihkan. Ya, bagaimana kita lihat ya, melatihnya. Nah, source control seperti biasa nanti sama Dr. Agus Sulis. Dan yang terakhir yang saya akan sampaikan adalah tentang konsep pendekatan tim. Saya mohon waktu ya. Pendekatan tim ini kita menggunakan deteksi dini dengan MEOS. Dan sudah ada bukti bahwa satu single itu ternyata meningkatkan risiko terjadinya kematian. Jadi MEOS atau MEOS itu hubungannya dengan mortalitas. Dengan sistem yang ada, maka kita punya ya, dengan warna-warna yang ada seperti ini, maka kalau sudah merah ini adalah code blue, tetapi pada waktu newsnya sudah pinky atau oranye, maka tindakannya pemantauannya 1 jam. Dan ini adalah pada waktu deteksi maternal, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap konsep ini. Bila misalnya oranye, maka DPCP harus di tempat, misalnya itu adalah satu penerapan yang ada. Tetapi kalau misalnya saat ini kita melihat ada yang disebut sebagai delay, jadi adanya suatu terobservasi tetapi tidak ada action. Makanya pada news itu ada aturan 30 menitan begitu, pada waktu terjadi eskalasi maka 30 menit harus mengambil keputusan. Jadi ada algoritma yang sudah berbasis pada news, bahkan bisa dipakai sebagai audit. Dan kita minta para di tim kita itu melakukan simulasi dan drill setidaknya untuk satu
1 tahun itu satu prosedur 3 kali, dan ini adalah rule-rule-nya yang ada, ABCD-nya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sistem, apakah ada sistem di dunia ini yang sudah menerapkan itu secara terintegrasi? Ada, yaitu di California. Di California mereka melakukan suatu perbaikan dengan selama 3 tahun dan membuat bundle atau package, jadi seperti Pronet gitu, perdarahan, preeklamsi, kemudian DVT begitu. Dan mereka membuat suatu alur yang disebut sebagai readiness, kemampuan untuk bersiap, recognition, deteksi dini, berespon dan lapor, dan untuk masuk ke sistem dengan mengurangi denial ataupun adalah delay. Maka ini sudah cukup berhasil. Buktinya apa? Angka kematian maternal di Amerika itu naik, tapi angka kematian maternal di California itu turun. Jadi apa yang kami kemukakan tadi itu mestinya bisa menjadi satu paket yang jadi sama, dan kita mempunyai peluang. Dan California merupakan suatu kota yang bekerja sama antara universitas dengan Pemdanya. Jadi kalau misalnya Pemda sama universitas bisa bekerja sama membuat package, sama seperti California, mungkin kita mempunyai peluang yang baik untuk mengurangi. Kalau kita lihat dari summary dari California ini hampir sama seperti yang saya kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Dr. Yudianto.